Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Aprilia Putri dari kelas 12 IPA 2 absen 26. Saya akan menjelaskan materi tentang indahnya membangun mahliga rumah tangga. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang anjuran menikah. Pernikahan adalah sunatullah yang berlaku umum bagi semua makhluknya. Al-Quran menyebutkan dalam surat Az-Zariyat ayat 49. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tazakkarun. Yang artinya, dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan, supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah. Islam sangat menganjurkan pernikahan, karena dengan pernikahan manusia akan berkembang, sehingga kehidupan umat manusia dapat dilestarikan. Tanpa pernikahan, regenerasi akan berhenti. Kehidupan manusia pun akan terputus. Dunia pun akan terlihat sepi dan tidak berarti. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan pernikahan sebagaimana difirmankan dalam surat An-Nahl ayat 72. Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadatan wa razaqakum minal thayyibat afabil batili yu'minuna wa binikmatillahi hum yakfurun. Yang artinya, Allah menjadikan dari kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri, dan menjadikan bagimu yang istri-istri kamu itu anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah? Ayat tersebut menguatkan rangsangan bagi orang yang merasa belum sanggup, agar tidak khawatir karena belum cukupnya biaya. Dengan pernikahan yang benar dan ikhlas, Allah Subhanahu wa taala akan melapangkan rezeki yang baik dan halal untuk hidup berumah tangga, sebagaimana dijanjikan Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya. Wa anikhul ayama minkum wassolahina min ibadikum wa imaikum in yakunu fuqara ayughnihimullahu min fazlihi wallahu wasi'un alim. Yang artinya, dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah Subhanahu wa taala akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha luas pemberiannya, lagi Maha mengetahui. Rasulullah juga banyak menganjurkan kepada para remaja yang sudah mampu untuk segera menikah, agar kondisi jiwanya lebih sehat. Seperti dalam hadis berikut ini. Wahai para pemuda, siapa saja di antara kalian yang sudah mampu, maka menikahlah. Karena pernikahan itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Jika belum mampu, maka berpuasalah, karena berpuasa dapat menjadi benteng dari gejolak nafsu.
Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Selanjutnya saya akan membahas tentang ketentuan pernikahan dalam Islam. Pengertian pernikahan. Secara bahasa, arti nikah berarti mengumpulkan, menggabungkan, atau menjodohkan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, nikah diartikan sebagai perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri dengan resmi atau pernikahan. Sedangkan menurut syariah, nikah berarti akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, yang menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing. Dalam Undang-Undang Pernikahan RI UU PRI nomor 1 tahun 1974, definisi atau pengertian perkawinan atau pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang berbahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pernikahan sama artinya dengan perkawinan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama yafa'un kihu ma tabalakum minan nisa imasna wa sulasa wa ruba fa in hiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum zalika adna alla ta'ulu," yang artinya, dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yang yatim, atau bila mana kamu mengawininya, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu sayangi, 2, 3, atau 4. Kemudian, jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Surat An-Nisa ayat 3. Kedua, tujuan pernikahan. Seseorang yang akan menikah harus memiliki tujuan yang positif dan mulia untuk membina keluarga yang sakinah dalam rumah tangga, diantaranya sebagai berikut. A. Untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anin nabiyya sallallahu alaihi wasallam tunkihul mar'atu li arba lima liha waliha sabiha wajila maliha walidiniha fazfara bidzatid daini taribat, yang artinya, dari Abu Hurairah RA dari Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, wanita dinikahi karena 4 hal, yaitu karena hartanya, karena kedudukannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Nikahilah wanita karena agamanya.
Kalau tidak, kamu akan celaka. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. B. Allah berfirman, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajal litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi zalika laayatil liqaumin yatafakkarun, yang artinya, dan di antara tanda-tanda atau kebesarannya ialah Dia yang menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kaum yang berfikir. Surat Ar-Rum ayat 21. C. Untuk membentengi akhlak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah. Karena nikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih membentengi farji atau kemaluan. Dan barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa atau saum, karena saum itu dapat membentengi dirinya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. D. Untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah bersabda, jika kalian bersetubuh dengan istri-istri kalian, termasuk sedekah. Mendengar sabda Rasulullah, para sahabat keheranan dan bertanya, wahai Rasulullah, seorang suami yang memuaskan nafsu birahinya terhadap istrinya akan mendapatkan pahala. Nabi Muhammad menjawab, bagaimana menurut kalian jika mereka para suami bersetubuh dengan selain istrinya? Bukankah mereka berdosa? Jawab para sahabat, ya benar. Beliau bersabda lagi, begitu pula kalau mereka bersetubuh dengan istrinya di tempat yang halal, mereka akan memperoleh pahala. Hadis riwayat Muslim. E. Untuk mendapatkan keturunan yang salih, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah telah menjadikan dari diri-diri kamu itu pasangan suami istri, dan menjadikan bagimu dari istri-istrimu itu anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah? Surat An-Nahl ayat 72. F. Untuk menegakkan rumah tangga yang islami. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa Islam membenarkan adanya talak atau perceraian jika suami istri sudah tidak sanggup lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah. Maka janganlah kamu melanggar. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang yang zalim. Surat Al-Baqarah ayat 229. Yang ketiga, hukum pernikahan. Para ulama menyebutkan bahwa nikah diperintahkan karena dapat mewujudkan maslahat, memelihara diri
kehormatan, mendapatkan pahala, dan lain-lain. Oleh karena itu, apabila pernikahan justru membawa mudarat, maka nikah pun dilarang. Karena itu, hukum asal melakukan pernikahan adalah mubah. Para ahli fikih sependapat bahwa hukum pernikahan tidak sama penerapannya kepada semua mukallaf, melainkan disesuaikan dengan kondisi masing-masing, baik dilihat dari segi kesiapan, ekonomi, fisik, mental, ataupun akhlak. Karena itu, hukum nikah bisa menjadi wajib, sunnah, mubah, haram, dan makruh. Penjelasannya sebagai berikut ini. A. Wajib, yaitu bagi orang yang telah mampu baik fisik, mental, ekonomi, maupun akhlak untuk melakukan pernikahan, mempunyai keinginan untuk menikah, dan jika tidak menikah, maka dikhawatirkan akan jatuh pada perbuatan maksiat. Maka wajib baginya untuk menikah, karena menjauhi zina baginya adalah wajib, dan cara menjauhi zina adalah dengan cara menikah. B. Sunnah, yaitu bagi orang yang telah mempunyai keinginan untuk menikah, namun tidak dikhawatirkan dirinya akan jatuh kepada maksiat sekiranya tidak menikah. Dalam kondisi seperti ini, seseorang boleh melakukan dan boleh tidak melakukan sebuah pernikahan. Tapi melakukan pernikahan adalah lebih baik daripada mengkhususkan diri untuk beribadah sebagai bentuk sikap taat kepada Allah Subhanahu wa taala. C. Mubah, bagi yang mampu dan aman dari fitnah tetapi tidak membutuhkannya atau tidak memiliki syahwat sama sekali, seperti orang yang impoten atau lanjut usia, atau yang tidak mampu menafkahi, sedangkan wanita rela dengan syarat wanita tersebut harus rasyidah atau berakal. Juga mubah bagi yang mampu menikah dengan tujuan hanya sekedar untuk memenuhi hajatnya atau bersenang-senang, tanpa ada niat ingin keturunan atau melindungi diri dari yang haram. D. Haram, yaitu bagi orang yang yakin bahwa dirinya tidak akan mampu melaksanakan kewajiban-kewajiban pernikahan, baik kewajiban yang berkaitan dengan hubungan seksual maupun yang berkaitan dengan kewajiban-kewajiban lainnya. Pernikahan seperti ini mengandung bahaya bagi wanita yang akan dijadikan istrinya, sesuai yang menimbulkan bahaya dilarang dalam Islam. Tentang hal ini, Imam Al-Qurtubi mengatakan, jika suami mengatakan bahwa dirinya tidak mampu menafkahi istri atau memberi mahar dan memenuhi hak-hak istri yang wajib, atau mempunyai suatu penyakit yang menghalanginya untuk melakukan hubungan seksual, maka dia tidak boleh menikahi wanita itu sampai dia menjelaskannya kepada calon istrinya. Demikian juga wajib bagi calon istri menjelaskan kepada calon suami jika dirinya tidak mampu memberikan hak atau mempunyai suatu penyakit yang menghalanginya untuk melakukan hubungan seksual dengannya. E. Makruh, yaitu bagi seseorang yang mampu menikah tetapi dia khawatirkan akan menyakiti wanita yang akan dinikahinya, atau menzalimi hak-hak istri, dan buruknya pergaulan yang dia miliki dalam memenuhi hak-hak manusia, atau tidak minat terhadap wanita dan tidak mengharapkan keturunan. Sekian pembahasan materi yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.